Menurut gue berdasarkan pengalaman pribadi tentang gaji yang ditawarkan ketika teman-teman itu bekerja atau mengapply suatu pekerjaan di satu perusahaan melalui TSK dan tanpa TSK. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan gaji besar, caranya cuma ada tiga ya, tiga. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Bagi teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo, atau bagi teman-teman yang sekarang lagi magang terus udah lulus magang pengen lanjut bekerja ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo khususnya, tentunya peran TSK itu sangat dibutuhkan sebagai jembatan bagi teman-teman untuk masuk ke perusahaan. Kenapa? Karena tanpa adanya TSK, teman-teman itu tidak bisa bekerja di satu perusahaan dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo. Karena si perusahaan penerima, orang asing yang mempekerjakan teman-teman dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo itu butuh dokumen-dokumen tambahan untuk diserahkan ke imigrasi kalau si perusahaan tersebut mempekerjakan orang asing dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo. Dan biasanya peran TSK yaitu adalah membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut agar si perusahaan bisa mempekerjakan orang asing dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo, dan agar teman-teman bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo, seperti itu ya. Nah, jadi peran TSK ini adalah sebagai jembatan, seperti itu. Nah, tetapi kan ada juga teman-teman kita yang nanya, "Bang, cari TSK itu sulit. Gue udah menghubungi beberapa TSK tetapi tidak dapat respon atau tidak dapat job yang cocok. Bisa nggak kalau gue meng-apply pekerjaan langsung ke perusahaan tanpa adanya peran TSK?" Nah, seperti yang gue bilang tadi, fungsi TSK yaitu adalah sebagai jembatan antara diri teman-teman pekerja dengan perusahaan. TSK lah jadi jembatan, seperti itu kan. Tetapi kalau misalnya tidak ada TSK, ya teman-teman tidak bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo khususnya ya. Nah, jadi gimana dong solusinya? Solusinya ada tiga kalau sekiranya teman-teman itu ingin masuk ke perusahaan yang teman-teman ingin cari sendiri. Yaitu adalah satu, misalnya teman-teman ingin bekerja di hotel, misalnya ya, tetapi hotel ini tidak pernah melakukan perekrutan untuk orang asing dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo. Nah, caranya yang pertama yaitu adalah teman-teman cari TSK dulu. Cari TSK, bilang ke TSK-nya, "Oi TSK, gue mau bekerja di hotel ini, bisa nggak jadi penghubung gue?" Seperti itu ya, itu bisa. Atau yang kedua, minta tolong ke perusahaannya, cariin TSK agar gue bisa bekerja di perusahaan kamu, seperti itu ya. Ada, bisa juga. Atau yang ketiga yaitu adalah, memang kalau si perusahaannya tersebut sudah punya TSK sebelumnya, ada sebagian perusahaan yang mereka itu sudah bekerja sama dengan TSK untuk melakukan perekrutan orang asing. Biasanya hanya untuk melakukan pengurusan dokumen saja, itu ada. Jadi ada tiga cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, tapi di sini yang ingin gue sampaikan yaitu adalah ini adalah pengalaman yang menurut gue berdasarkan pengalaman pribadi tentang gaji yang ditawarkan ketika teman-teman itu bekerja atau mengapply suatu pekerjaan di satu perusahaan melalui TSK dan tanpa TSK. Ini tawaran gajinya bisa dibilang agak sedikit berbeda ya, walaupun tidak semuanya, tetapi ini berdasarkan pengalaman gue. Nah, jadi di sini gue ingin coba menyampaikan kepada teman-teman pengalaman gue mencari job tanpa TSK dan mencari job dengan TSK di perusahaan yang sama. Itu gajinya beda. Nah, jadi di sini saran gue untuk teman-teman yang ingin tahu, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum kita memulai video ini, gue mau disclaimer dulu ya. Ini tidak semuanya terjadi tidak semua perusahaan melakukan sistem seperti ini. Maksud gue seperti ini. Ada beberapa perusahaan yang mungkin ketika dia memberikan tawaran gaji, anggaplah tawaran gajinya itu 25 atau 26. Tetapi ketika dia menggunakan jasa TSK sebagai perantara untuk melakukan perekrutan orang asing, si perusahaan kan harus membayarkan biaya bulanan kepada TSK, semacam biaya servis lah, seperti itu, biaya layanan. Karena kan sudah membantu pengurusan dokumen, membantu semua pengurusan lain-lain untuk si peserta pekerja ini, sehingga si perusahaan itu harus membayarkan uang bulanan setiap bulan kepada TSK. Nah, biasanya uang bulanan itu bervariasi. Ada yang mungkin 2 mang, 3 mang, 4 atau
pokoknya tergantung perjanjian antara si perusahaan dengan TSK. Sehingga ketika mungkin tawaran gajinya tadi 24 atau 25 dan si perusahaan harus membayar biaya TSK yang mungkin biayanya itu anggaplah 2 mang seperti itu ya. Tentunya kan kalau misalnya gajinya 25 tambah biaya TSK 2 artinya kan udah 27 juta yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar setiap bulan, membayar karyawan dan membayar TSK. Sehingga ada sebagian perusahaan itu yang merasa keberatan. Wah, masa setiap bulan harus bayar 27 juta. Jadi biasanya si perusahaan itu akan mengakali gaji pokok tadi yang kita tawarkan 24-25 tadi kita pangkas saja jadi 19 atau 22 seperti itu. Sehingga nanti dari biaya pemangkasan ini kita bisa bayar TSK bulanan, biaya bulanan TSK seperti itu. Ada sebagian perusahaan seperti itu ada. Tetapi ada juga sebagian perusahaan yang tidak peduli dengan biaya TSK ini. Ada. Nah, itu adalah perusahaan gue yang lama, yang mana tempat gue bekerja di Izakaya dulu, yang di Yakiniku dulu. Itu waktu gue lihat lowongan pekerjaannya di website, itu tawaran gajinya itu untuk pemula itu adalah 19 juta ya. Dan ketika waktu gue baru masuk ke perusahaan tersebut melalui perantara TSK, si TSK pun menawarkan gaji di perusahaan ini 19 loh, seperti itu. Artinya si perusahaan tempat gue bekerja dulu itu tidak memotong gaji dari biaya TSK seperti itu ya. Artinya seberapa yang ditawarkan ya sebesar itulah yang diberikan seperti itu. Nah, tetapi di pengalaman gue yang lain ketika gue mencari pekerjaan beberapa bulan yang lalu, waktu itu kan metode pencarian pekerjaan ini macam-macam. Ada yang cari sendiri, ada yang lewat kenalan TSK gue seperti itu. Barangkali dia memiliki job yang cocok untuk gue seperti itu kan. Jadi waktu itu ketika gue menghubungi TSK kenalan gue untuk mencarikan job, ternyata dia punya job yang cocok untuk kebutuhan gue lah seperti itu. Ketika dia menawarkan gaji pokoknya itu kalau nggak salah gue sekitar 19,1 atau 19 juta 100 lah kalau kita rupiahkan seperti itu ya simpelnya. Nah, gue merasakan, wah kok gajinya agak kecil ya, gue bilang gitu. Nggak bisa dinaikin lagi, mengingat kita sudah punya pengalaman, kemampuan bahasa juga boleh lah, seperti itu kan, dan juga sudah lulus ujian. Bisa nggak dinaikin lagi? Gue udah nego nih ke TSK-nya. Nah, ternyata ketika si TSK nego ke perusahaan, ternyata si perusahaan bilang, oh, kami nggak bisa lagi naikin gaji, seperti itu. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dari gaji di tahun-tahun sebelumnya, gaji yang kali ini bisa dibilang sudah cukup besar, kata si perusahaan. Pada akhirnya, gue memutuskan tidak mengambil job tersebut karena menurut gue gajinya masih kurang dari segi kebutuhan gue seperti itu kan. Karena kan kita harus menakar nih kebutuhan kita. Karena sebulan pengeluarannya berapa, kebutuhan berapa, seperti itu kan. Tentunya kita harus takar dengan gaji pokok yang nanti akan kita terima. Nah, setelah beberapa minggu berlalu, gue kan nggak jadi tuh masuk ke perusahaan yang ditawarkan oleh kenalan TSK gue. Gue masuk ke perusahaan yang gue cari sendiri secara mandiri seperti itu langsung. Karena kan ketika kita Tokute Gino Nigo, kita boleh langsung job matching ke perusahaan tanpa adanya perantara TSK. Itu bisa ya, itu benefit Tokute Gino Nigo. Nah, jadi setelah beberapa minggu gue masuk ke perusahaan yang baru, gue iseng-iseng cek lowongan di perusahaan yang ditawarkan oleh si TSK tadi melalui website si perusahaan tersebut. Ternyata si perusahaan tersebut memberikan penawaran, yaitu gajinya kalau nggak salah gue sekitar 24 atau 25, gue lupa. Teman-teman bisa cek perbandingan tawaran gaji yang diberikan oleh TSK di sini dan tawaran gaji yang diberikan oleh perusahaan secara langsung melalui website. Nah, perbedaannya itu bisa dibilang cukup besar. Padahal perusahaannya sama, deskripsinya sama, job desk-nya sama, lokasi kerjanya juga satu area yang sama, tetapi tawaran gajinya beda seperti itu. Nah, sehingga di situ gue bisa menarik kesimpulan. Ternyata ada beberapa perusahaan yang memangkas tawaran gaji awalnya karena mereka harus membayar biaya TSK bulanan. Nah, jadi kan ya ini tergantung sih, ada perusahaan yang melakukan hal seperti itu, ada yang tidak seperti itu ya. Jadi mungkin ada sebagian perusahaan itu yang merasa keberatan untuk membayar biaya TSK sehingga dia mengambilkan dari gaji kita seperti itu, yang mana mungkin tawarannya itu 24-25 tetapi karena harus bayar TSK ya mau nggak mau kita ditawarin gaji sekitar 19 atau 20 seperti itu ya. Nah, itu kan berefek kepada kita seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dong Bang solusinya bagi teman-teman kita yang ingin mendapatkan gaji besar? Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan gaji besar, caranya cuma ada tiga. Yang pertama yaitu adalah carilah job yang memang pada dasarnya gaji pokoknya besar. Karena ada beberapa teman-teman kita yang bekerja di bidang-bidang manufaktur mesin itu ya, atau misalnya perawatan mobil itu gaji pokok mereka besar. Ada yang dapat itu 1.500 sampai 2.000 per jam. Itu besar loh.
Nah, carilah job yang seperti itu. Kadang mereka itu manufaktur perusahaan-perusahaan besar itu kadang mereka nggak peduli dengan biaya TSK karena pendapatan mereka besar kan. Jadi mau bayar TSK 2 mang sebulan atau 3 mang sebulan pun nggak ngaruh, seperti itu ada. Yang kedua yaitu adalah luluslah ujian Tokutegi no Nigo. Luluslah ujian Tokutegi no Nigo sehingga teman-teman itu bisa mencari job atau bekerja sendiri tanpa perantara TSK, sehingga si perusahaan pun nggak merasa keberatan memberikan gaji besar kepada teman-teman karena mereka nggak punya beban atau tanggungan untuk membayar TSK setiap bulan ya. Yang ketiga yaitu adalah carilah perusahaan yang memang pada dasarnya mereka itu sudah punya TSK sendiri. Biasanya ketika perusahaan sudah punya TSK sendiri, mereka nggak akan mempengaruhi gaji yang mereka tawarkan kepada calon pekerja, seperti itu ya. Nah, sekali lagi ya gue ingatkan di video ini, tidak semua perusahaan seperti itu. Ada perusahaan yang mereka itu memang memberikan gaji sesuai dengan gaji yang mereka tawarkan tanpa peduli biaya TSK. Itu ada ya. Nah, jadi nggak semua perusahaan mereka memotong gaji teman-teman atau memperkecil tawaran gaji karena biaya keberatan oleh biaya TSK. Nggak semua seperti itu ya. Nah, jadi itu cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, tetapi kalau sekiranya teman-teman itu tetap udah lulus ujian Tokutegi no Nigo misalnya, tetapi tetap menggunakan jasa TSK atau Kumiai untuk melakukan job matching. Ya, artinya sama aja seperti itu kan. Bisa jadi nanti tawaran yang diberikan oleh si perusahaan, tawaran gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada teman-teman itu tetap kecil seperti itu. Karena kan mereka harus bayar biaya kadri terus tiap bulan kepada TSK. Kan itu adalah pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu amat, yang sebenarnya bisa dihapuskan pengeluaran tersebut kalau sekiranya teman-teman itu mengapply secara langsung. Barangkali teman-teman yang bekerja di satu perusahaan tertentu bisa membandingkan orang-orang yang bekerja dengan Gijin Koku sama teman-teman yang bekerja dengan Tokutegi no Ichigo atau misalnya magang. Pasti perbedaan gajinya itu sangat besar sekali. Ya, selain mungkin perbedaan jenis visa, juga perbedaan karena teman-teman punya penanggung jawab Kumiai atau TSK yang harus dibayar biaya kanrinya setiap bulan, sehingga itu mempengaruhi tawaran gaji teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat bisa bandingkan juga dengan orang-orang asing yang bekerja di perusahaan teman-teman yang lain. Nah, kadang ada ya beberapa kasus di satu perusahaan ada banyak orang asing, tetapi banyak orang asing itu banyak Kumiai, banyak TSK. Jadi misalnya ada orang Vietnam, ada orang Indonesia, ada orang Myanmar. Nah, si orang Vietnam, orang Indonesia, orang Myanmar itu TSK-nya beda. Misalnya ya, si TSK Vietnam beda, orang Indonesia TSK-nya beda, orang Myanmar TSK-nya beda. Ini ketiga jenis kewarganegaraan ini bisa saja gajinya beda. Apa yang mempengaruhi faktor beda gajinya itu? Yaitu adalah bisa jadi satu, si TSK nggak minta banyak. Mungkin kenapa gaji orang Vietnam lebih besar ketimbang gaji orang Indonesia? Mungkin si TSK Vietnam nggak bisa minta banyak. Atau si TSK Vietnam itu negosiasi gajinya lebih bagus. Mungkin ketika dia wawancara, anak-anak Vietnam ini wawancara, dia minta gaji itu misalnya 20. Sementara si TSK Indonesia ketika wawancara tawaran gajinya itu 19 dan dia nggak bisa nego seperti itu. Itu ada ya. Atau bisa jadi juga beberapa dalam kasus anak-anak magang, si LPK, tempat di mana mereka berangkat, mereka juga minta ke TSK seperti itu ya, atau ke Kumiai, sehingga Kumiai itu juga harus minta uang lebih ke perusahaan karena ketika si Kumiai ini harus bayar uang bulanan, ada ya beberapa kasus LPK minta jatah setiap bulan ke Kumiai, itu ada, sehingga itu kan akan memberatkan Kumiai. Jadi Kumiai minta lebih juga ke perusahaan sehingga gaji yang ditawarkan kepada anak-anak itu jadi kecil. Itu ada ya di beberapa kasus yang kecil, itu ada. Jadi saran gue ya, kalau sekiranya teman-teman itu mau gaji yang besar, yang paling utama itu adalah silakan urus proses secara mandiri ketika teman-teman itu sudah mampu. Dalam hal ini mungkin sudah lulus ujian Tokutegi no Nigo, atau kalau misalnya teman-teman bisa bekerja dengan visa Gijin Koku, kan itu juga tanpa perantara TSK. Itu teman-teman juga bisa negosiasi gaji ke perusahaan secara mandiri seperti itu ya. Nah, sebenarnya jika ada TSK pun itu juga bagus ya, enak. Kenapa gue bilang enak? Ketika teman-teman itu di bawah TSK, biasanya semuanya diurusin. Pengurusan dokumen diurusin, pengajuan visa diurusin, pengurusan pelaporan imigrasi diurusin, seperti itu ya. Kalau misalnya ada pelanggaran atau apapun, itu TSK yang bertanggung jawab, atau Kumiai yang bertanggung jawab, karena kan mereka, teman-teman di bawah naungan mereka. Tetapi ketika teman-teman itu mencoba untuk mandiri,
misalnya Tokute Gino tanpa TSK, tanpa Kumiai, urus sendiri, mandiri Jepang, itu bukan biasanya ya, tanggung jawab itu dilimpahkan semuanya ke diri teman-teman. Kalau misalnya ada pelanggaran, ada kejahatan, ada sesuatu hal yang apapun itu yang bersifat pelanggaran, itu tanggung jawab teman-teman sendiri yang ambil, yang pikul, seperti itu ya. Dan itu juga disampaikan oleh pengacara gue dulu. Gue kan pakai pengacara tuh, Gyose Soshi, untuk pengurusan visa. Sekarang kamu itu sudah mandiri ya, nggak ada TSK lagi, nggak ada Kumiai lagi, kamu yang urus sendiri, ini tanggung jawab kamu sekarang Tokute Gino Nigo. Kalau kamu melakukan pelanggaran, kamu melakukan hal yang di luar aturan, di luar hukum, itu tanggung jawab kamu sepenuhnya, seperti itu. Jadi hati-hati terhadap apa tindakan kamu, seperti itu. Jadi gue waktu itu merasa agak sedikit terbebani ya, wah betul juga ya, kalau misalnya kita nggak ada TSK, artinya kita sendiri dong yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, paling sih itu ya, walaupun sebenarnya kalau kita baik-baik aja di Jepang, nggak ada masalah, berperilaku baik, dan ya normal-normal aja ya, sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa sih, seperti itu. Sebenarnya lebih banyak benefitnya ketika kita mandiri. Yang pertama, kita bisa negosiasi gaji sendiri, kita bisa mengatur sendiri, kita bisa bebas terhadap diri kita tanpa ada aturan yang terikat dengan TSK, seperti itu ya. Ya, intinya sih di sini ya, kalau sekiranya teman-teman itu ingin mandiri, satu, tingkatkan kemampuan bahasa, yang kedua, lulus dulu ujian Tokute Gino Nigo. Kalau misalnya pengen jalur mandiri versi Tokute Gino, seperti itu ya. Tetapi kalau misal teman-teman mau jalur mandiri versi Fukushishi, versi Gijin Koku, seperti itu ya, atau visa-visa lainnya, itu juga bisa, seperti itu ya, karena masih banyak sekali benefitnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman, antara perbedaan gaji mencari pekerjaan melalui TSK dengan mencari pekerjaan secara mandiri. Itu sangat berbeda sekali di beberapa perusahaan. Nah, semoga informasi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Kalau sekiranya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.